Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat dan salam bahagia selalu. Khususnya untuk mahasiswa, mahasiswi Prodi TI semester 7. Ya. Video ini merupakan video pembelajaran untuk mata kuliah yang jenisnya BKM, yaitu mata kuliah manajemen layanan TI. Pertemuan kedua ya, pertemuan pertama 2 minggu yang lalu kalau tidak salah itu kita via Google Meet. Di video kedua ini saya berikan video pembelajaran ya. Temanya adalah sistem manajemen layanan teknologi informasi. Kita mulai saja. Oke. Apa itu kita mulai dari apa itu layanan TI ya. Jadi definisi dari layanan TI adalah kombinasi dari orang, proses, dan teknologi yang disediakan untuk mendukung tujuan dari bisnis, tujuan bisnis dari perusahaan, organisasi. Jadi layanan TI ini tidak hanya soal keras ataupun soal perangkat lunak saja, dan bagaimana cara-cara yang terorganisir untuk menyampaikan fungsi yang dibutuhkan oleh pengguna secara andal, aman, dan rukun. Contohnya misalkan adanya layanan email kampus gitu ya. Jadi setiap uh, warga kampus gitu ya, mahasiswa, dosen, karyawan, semuanya akan diberikan email dengan akun kampus ya, misalkan @cyber-univ.ac.id. Lalu adanya sistem informasi akademik, mahasiswa bisa login di sistem informasi akademik, bisa melihat informasi-informasi dari kampus, bisa download materi, modul, RPS, ya, bisa melihat nilai dan sebagainya. Lalu ada juga helpdesk IT. Ya. Kemudian lanjut pengertian manajemen layanan teknologi informasi ya, atau ITSM, IT Service Management ya, merupakan serangkaian kebijakan dan juga prosedur untuk mendesain, menyampaikan, mengelola dan juga meningkatkan layanan TI secara berkelanjutan. Ya. Jadi ITSM ini tidak hanya berfokus pada teknologi ataupun perangkat keras dan perangkat lunak saja, tetapi lebih kepada bagaimana layanan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah atau value kepada organisasi atau perusahaan. Ya. Tujuan utama dari ITSM ini ada 3 tadi ya, atau fokus utamanya ada 3, yaitu kualitas layanan atau menjamin kualitas layanan TI, teknologi informasi. Agar ya setiap layanan TI, misalkan email, jaringan, ya, web, berjalan dengan andal atau dengan baik ya, sesuai dengan standar. Lalu yang kedua, meningkatkan kepuasan pengguna, layanannya cepat, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional, jadi mengurangi waktu downtime serta biaya operasional TI melalui proses yang terstandarisasi lah contohnya. Kemudian tujuan manajemen layanan ya, tujuan utama dari ITSM ini yang pertama adalah menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan bisnis. Jadi memastikan bahwa semua layanan teknologi informasi mendukung tujuan dan strategi bisnis dari perusahaan tersebut. Ya, artinya teknologi bukan hanya sekedar tool saja atau alat, tetapi bisa atau dapat menjadi enabler bagi bisnis untuk mencapai target dari perusahaan tersebut. Ya, misalkan contoh perusahaan e-commerce ya di Tokopedia misalkan menerapkan sistem customer support berbasis chatbot misalkan ya untuk mempercepat proses respon kepada pelanggan gitu ya. Jadi apa harapannya? Harapannya meningkatkan kepuasan
pelanggan dan juga loyalitas dari pelanggan, gitu ya. Lalu tujuan utama yang kedua adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Jadi ITSM ini mengatur proses, peran, dan juga tanggung jawab dalam pengelolaan layanan TI agar sumber daya digunakan secara optimal, gitu ya. Lalu yang ketiga, memastikan kepuasan pengguna. Jadi ITSM ini berfokus pada customer experience, ya. Baik itu pelanggan internal maupun eksternal. Kalau pelanggan internal berarti karyawannya, pimpinannya, gitu ya. Misalkan di e-commerce di Tokopedia. Kalau misalnya eksternalnya berarti apa namanya pelanggannya, gitu ya. Itu eksternal, kepuasan eksternal. Ya. Yang ketiga yang keempat mengurangi risiko dan gangguan layanan. Jadi ITSM ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan juga melakukan mitigasi risiko terhadap teknologi informasi. Contohnya downtime, lalu kehilangan data, atau bahkan yang lebih ekstrim adanya serangan cyber, gitu ya. Jadi dengan adanya manajemen insiden, uh, gangguan bisa diminimalkan lah, ya. Dan juga layanannya cepat dipulihkan. Lanjut ke berikutnya ya, ada standar dan kerangka kerja ITSM. Jadi kerangka dan standar yang populer di dunia itu ada 3 ya. Ada yang pertama adalah ITIL atau Information Technology Infrastructure Library, ya. ITIL ini adalah framework ya, framework best practice, ya. Bahkan uh, manajemen layanan TI. Tujuannya memastikan bahwa layanan TI selaras dengan kebutuhan bisnis dari organisasi tersebut. Ya. Lalu yang kedua ada ISO 20000. Jadi standar internasional untuk manajemen layanan TI. Jadi standar ISO ini memastikan organisasi memiliki proses, memiliki kebijakan, dan memiliki kontrol yang terdokumentasi dalam penyediaan layanan teknologi informasi. Lalu yang ketiga adalah COBIT ya, atau Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT. Fokusnya pada tata kelola TI ya. Jadi framework tata kelola dan manajemen TI yang dikembangkan oleh yang namanya ISACA ya, jadi Information System Audit and Control Association. Merupakan organisasi internasional nirlaba yang berfokus pada tata kelola, pada audit, dan manajemen risiko, dan juga keamanan sistem informasi. Jadi kesimpulannya ITIL itu adalah panduan praktis untuk meningkatkan efisiensi layanan TI. Kalau ISO itu adalah standar formal untuk memastikan kualitas layanan teknologi informasi. Sedangkan COBIT merupakan panduan strategis untuk memastikan TI atau teknologi informasi selaras dengan tujuan bisnis dari perusahaan tersebut. Itu adalah 3 kerangka kerja dan juga standar ya populer di dunia saat ini ya. Tapi memang yang paling banyak digunakan yaitu ITIL. Oke, lanjut ke berikutnya, komponen sistem manajemen layanan. Ada 5 komponen utama dari sistem manajemen layanan. Ada yang pertama adalah kebijakan layanan. Jadi kebijakan layanan ini menetapkan kerangka keputusan, uh, batasan, dan juga komitmen perusahaan terhadap penyedia layanan. Jadi apa yang diberikan, untuk siapa, aturan mainnya seperti apa, itu kebijakan layanan. Lalu yang kedua ada proses dan prosedur layanan. Tujuannya adalah membuat standarisasi bagaimana layanan itu dijalankan, direspon, gitu ya. Proses utamanya adalah insiden manajemen. Insiden manajemen. Lalu yang ketiga adalah peran dan tanggung jawab. Tujuannya adalah menjamin bahwa orang tahu apa yang harus dilakukan, menghindari adanya tumpang tindih,
dan juga celah kepemilikan. Lalu yang keempat ada alat pendukung, ada service desk gitu ya. Lalu ada CMDB. CMDB ini kontrol manajemen database ya, kalau tidak salah. Jadi basis data yang digunakan untuk menyimpan informasi tentang seluruh komponen sistem TI. Jadi ya tujuannya adalah memberi dukungan teknologi untuk proses otomasi, pelacakan, analitik, dan sebagainya. Yang terakhir, yang kelima adalah monitoring dan evaluasi kinerja, MONEF. Apa tujuannya? Ya pasti untuk mengukur apakah layanan sesuai target SLA, ya, Service Level Agreement. Kemudian mengidentifikasi area apa yang harus diperbaiki dan juga mendukung keputusan perbaikan untuk berkelanjutan. Itu 5 komponen utama dari sistem manajemen layanan TI. Next, kita masuk ke proses utama dalam ITSM. Jadi ada beberapa proses penting menurut ITIL di sini ya. Yang pertama adalah incident management, menangani gangguan layanan. Jadi secepat mungkin gangguan layanan bisa kembali normal. Ya, dampaknya terhadap ya, pengguna dapat diminimalkan. Misalkan ya seorang pengguna atau user tidak dapat login ke akunnya gitu ya. Misalkan saya mau login ke Tokopedia atau Shopee itu tidak bisa login tuh. Tim helpdesk ya mencatat insiden tersebut, melakukan pengecekan dan juga apa ya menemukanlah apa permasalahannya gitu ya. Misalkan lupa password atau apa contohnya. Solusinya apa? Nanti tim helpdesk akan menawarkan solusinya. Lalu yang kedua ada problem management, ya, mencari akar masalah. Jadi melakukan identifikasi dan mengatasi akar penyebab dari satu atau lebih insiden, ya, untuk mencegah kejadian serupa di next atau di masa depan. Yang ketiga adalah change management atau change enablement, ibaratnya ya change enablement gitu ya. Jadi tujuannya mengelola perubahan pada sistem TI agar dilakukan secara terkendali, terencana, dan meminimalkanlah risiko terhadap stabilitas layanan. Yang keempat adalah Service Level Management atau SLM, menetapkan, memantau, dan meninjau kesepakatan tingkat layanan ya SLA, Service Level Agreement, antara penyedia layanan dan juga pengguna. Misalkan SLA antara Departemen IT dengan fakultas contohnya ya, menyatakan bahwa setiap insiden jaringan harus diselesaikan dalam waktu maksimal 4 jam kerja. Dan tim TI memantau kepatuhan terhadap SLA ini setiap bulan. Ya, jadi kalau ada insiden jaringan itu harus diselesaikan maksimal 4 jam. Kalau lebih dari 4 jam berarti tidak sesuai dengan SLA. Oke. Lalu yang terakhir adalah configuration management. Ya, di sini kita menggunakan CMDB ya. Tadi ada configuration management database ya, CMDB. Tujuannya apa? Untuk mengelola dan juga melacak seluruh aset teknologi informasi seperti hardware, software gitu ya. Itu configuration management. Itu adalah 5 proses penting menurut ITIL ya dalam IT Service Management. Yang berikutnya adalah siklus hidup layanan atau service life cycle. Ini berdasarkan ITIL lagi ya. Ada 5. Yang pertama adalah service strategi, menetapkan nilai layanan.
Jadi menentukan portofolio layanan apa aja, siapa siapa pelanggannya atau siapa penggunanya, lalu bagaimana organisasi menghasilkan value atau nilai dari model bisnis tersebut. Contohnya misalkan organisasi kampus lah ya, itu kan strategi misalkan menawarkan layanan e-learningnya, kan kampus punya e-learning tuh. Jadi kampus menawarkan eh, layanan e-learning yang berbayar untuk sekolah, misalkan tingkat sekolah SMA, misalkan, dengan skema B2B atau bisnis to bisnis. Ya, itu satu strategi. Lalu yang kedua ada service design atau merancang layanan baru ataupun bahkan mengubahnya. Ya, jadi merancang layanan ini agar layanan dapat dioperasikan dan memenuhi kebutuhan dari service level agreement tadi atau lalu yang ketiga ada service transition, mempersiapkan layanan ke produksi atau persiapan masuk ke produksi. Jadi memastikan layanan yang dirancang dapat dipindahkan ke lingkungan operasi dengan aman dan minim akan resiko. Ya. Contoh nyatanya misalkan sebelum meluncurkan fitur ujian online baru kampus nih learning itu lakukan UAT dengan tim QA. Ya. UAT itu adalah user acceptance testing. UAT itu adalah tahap pengujian akhir sebelum layanan atau sistem dirilis ke produksi, di mana user end atau pengguna akhir menguji sistem untuk memastikan bahwa sistem sudah memenuhi kebutuhan dan juga sesuai dengan harapan. Ya, nah, misalkan lakukan UAT dengan tim QA, lakukan load test untuk 10.000 akun atau 10.000 user, gitu ya, untuk mengetahui apakah servernya kuat atau servernya optimal atau tidak. Lalu yang keempat ada service operation, mengolah layanan harian, jadi memberikan dan mendukung layanan sesuai SLA, service level agreement, menjaga stabilitas dan juga pengalaman pengguna. Dan yang kelima, yang terakhir adalah continual service improvement atau CSI, peningkatan berkelanjutan ataupun perbaikan berkelanjutan. Jadi meningkatkan kualitas layanan dan proses berdasarkan data, berdasarkan feedback, juga perbandingan terhadap targetnya. Nah, itu 5 siklus hidup layanan atau service life cycle berdasarkan ITL versi 3. Contoh implementasi ITSM. Jadi contoh kasus di kampus ya, di Stanford University, kan help desk online untuk tiket masuk ATI. Jadi kalau misalkan ada gangguan itu menggunakan help desk online. Jadi masukin nanti dapat nomor tiketnya itu. Kemudian ada SLA ya, service level agreement untuk waktu respon misalkan 24 jam atau 2 kali 24 jam ya. Kemudian ada dashboard untuk melakukan pemantauan layanan gitu ya. Ada webnya. Hasilnya efisiensi operasionalnya meningkat dan penggunanya puas. Itu contoh implementasi ITSM. Ya, sama juga seperti di PLN ya, kalau ada gangguan kelistrikan biasanya dia punya helpdesk aplikasi helpdesk-nya berbentuk aplikasi ya, aplikasi PLN. Jadi kalau misalkan ada gangguan kelistrikan, biasanya kita diminta untuk mengisi laporan di aplikasi PLN. Nanti kita dapat nomor tiketnya itu atau nomor laporannya. Nanti kita bisa ngecek uh, apa prosesnya, proses pelaporan itu atau penanggulangannya udah sampai mana gitu ya, melalui aplikasi itu juga gitu ya. Itu PLN. Saya rasa banyak ya vendor-vendor lain selain PLN. Oke, terakhir kesimpulannya adalah manajemen layanan TI penting untuk menjaga kualitas dan juga konsistensi layanan dari sebuah perusahaan ya.
Lalu proses IT Service Management membantu organisasi TI lebih terukur dan juga profesional. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana penerapan manajemen layanan dapat membantu keberhasilan organisasi Anda? Nah, ini silakan dijawab pertanyaan reflektif ini ya. Jadi nanti dijawab di kolom komentar, formatnya nama, ya, lalu dua jawabannya. Bagaimana penerapan manajemen layanan dapat membantu keberhasilan dalam sebuah organisasi ya, atau dalam sebuah perusahaan. Oke, nanti dijawab di kolom komentar ya, di kolom komentar dengan format nama titik dua, nama kalian masing-masing ya titik dua, apa jawabannya. Oke, sekian video pembelajaran untuk mata kuliah manajemen layanan teknologi informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.